Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. 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 Sungguh sukacita yang luar biasa sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur, dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Biarlah mari sama-sama kita meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama pujikan pujian ini saudara. Tu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang membuka hidupku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama pujikan pujian ini saudara. Begitu besar Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu, terima kasih Tuhan, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diri kami Tuhan, untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Kasih Yesus
bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Maka sore hari ini Tuhan, kami mau memuji mulia karena-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Mari kasih salam kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Yes, let's go. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan bersama-sama saudara. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Sama-sama jempolnya diangkat ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mana jempolnya Bapak Ibu? Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey, mari sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Katakan bersama. Hari berganti hari, kulihat kasih-Mu Tuhan, kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Mari sama-sama jempolnya diangkat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, ini baru sebelah sini yang goyang ya jempolnya. Ya sebelah sini, ayo dong tante-tante, jangan malu-malu. Jempolnya diangkat ya. Jempolnya diangkat, oke? Jempolnya diangkat, katakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Lagi katakan. Yesus, tunjuk dirinya. Tunjuk sebelahnya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi ya. Katakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Say, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, come on. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Puji nama Tuhan karena Tuhan baik. Kita harus mencintai dan memuji Tuhan lebih lagi, amin. Semuanya bersyukur buat kasih Tuhan. Amin. Semuanya bersyukur. Amin. Amin.
Mari sama-sama kita pujikan pujian ini bersama saudara. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku bersuka, hari ini hari yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita, come on. Ku ada di tangan-Mu, amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, jiwaku tergoyahkan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama nyatakan, akan ku pikul salibmu, tubuhlah kasih setiamu, kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama angkat tangannya, come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Apapun yang kami alami, kami akan bersyukur Tuhan. Jadi ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini apa saudara? Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari yang terbaik. Sama-sama katakan, hari yang terbaik. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus bersyukur bagimu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan, Raja segala Raja. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini saudara. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan.
untuk setiap kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita puji nama Tuhan dengan segenap hati yang bersyukur. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Sujud di depan tatamu, Temukan seluruh hidupku dalam tanganmu Tuhan. dalam tanganmu penuh. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. tiada satu pun Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Yesus Kristus Tuhan. mulia dan luhur. Kau berkorban bagi kami Tuhan. Maka jiwaku memuja-Mu. Maka jiwaku memuja. Yesus Kristus Tuhan. Semulia dan selalu Agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Tiada satu pun di dunia ini Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. segala pujian, hormat, kemuliaan. Sekali lagi nyatakan, tiada satu pun yang luput Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Panggil namanya Yesus. Engkau mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, Agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kami memuji-Mu. Engkau Allahku.
Tuhan dengan segenap hati kita. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang agung dan perkasa, Allah yang mulia, dulu sekarang selamanya. Yesus Tuhan, we worship you Lord. Kami puji Kau, kami sembah Kau sampai selamanya, sampai selamanya. Kami memuja-Mu Tuhan, kami mau senangkan hati-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Kebaikan-Mu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan selalu Kau tambahkan dalam hidup kami. Kau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. Yes God, my dear, I've been held in your hand. Amen. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have read of the goodness of God. All my life, amen. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Singing all my life you have been faithful. All my life, been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender all. I give you everything.
Your goodness, Lord, your goodness is running after me. Your goodness, thank you, Lord. When my life laid down, I surrender now. I give you your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Of the goodness. Dengan tangannya terangkat, mari nyatakan di hadapan Tuhan. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. So good that I am able. I will sing of the goodness of God. All my life, faithful
Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Silakan duduk. Puji Tuhan. Mudah-mudahan suaranya tidak menggema ke situ ya. Di sini lumayan menggema. Saya sekilas membaca buku panduan retreat kita hari ini. Saya betul-betul merasa Yamari Yayasan Marturia Immanuel ulang tahun yang ke-46. Saya membayangkan Bapak Ibu, berarti waktu saya usia 6 tahun, Yamari sudah sibuk bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Saya baru masih 6 tahun. Jadi saya merasa Yamari ini betul-betul kalau dihitung tabungannya di hadapan Tuhan saya nggak tahu berapa banyak. Jerih lelah dari seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada dan bergabung di yayasan ini telah mengumpulkan harta yang luar biasa di surga. Yang saya percaya ngengat dan karat tidak akan memakan habis. Amin. Saya berharap sore hari ini sebagai seorang yang mungkin kalau dipandang dari sejarah secara pengalaman, saya harus berguru, harus belajar banyak dari Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Saya merasa mendapatkan satu kehormatan, boleh dikasih kepercayaan dan kesempatan untuk sharing di tengah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Juga saya terima kasih kepada Om Andreas ya. Wow, saya berdoa suatu saat ketika saya seusia Om dan Tante, saya tetap gigih dan giat melayani Tuhan. Semangat yang langka untuk ditemukan. Betul Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan dong buat mereka. Puji Tuhan, kita bisa belajar dari teladan mereka. Saya membaca dari buku panduan retreat kita, saya menangkap tema besarnya adalah tantangan pelayanan di zaman yang berubah cepat. Tahukah Bapak Ibu, kemarin saya menelpon seorang hamba Tuhan senior, umurnya sekitar 70 tahun, mungkin kalau saya menyebut namanya Bapak Ibu juga ada yang kenal. Pada waktu saya kontak beliau bicara tentang akhir zaman. Beliau bicara tentang apa yang terjadi di Israel. Beliau bicara tentang apa yang terjadi di Amerika dan sebagainya. Ada satu kabar yang saya juga dengar dan terima dari beliau. Nanti pada tahun 2027, jadi 3 tahun lagi, ini bukan ramalan, ini bukan nubuatan Bapak Ibu. Tahun 2027 akan terjadi bahwa AI, mungkin ada yang sudah tahu AI, Artificial Intelligence, itu akan menguasai hampir kebanyakan sektor di dunia. Artinya ketika AI mengambil alih, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak lagi laku. Ada jabatan-jabatan atau bidang-bidang pelajaran, bidang pekerjaan yang tidak lagi membutuhkan manusia. Karena AI akan men-take over. Saya membayangkan kalau Anda dan saya yang sudah bukan lagi masa sekolah, mungkin kita cuek, tidak perlu tahu dan tidak pusing. Tetapi kita punya anak kita juga punya anak, kita juga harus berpikir bahwa semakin tahun-tahun ke depan, tantangan yang dihadapi mereka akan semakin berat. Artinya ketika AI menguasai dan mereka bidang-bidang tertentu yang tidak dapat pekerjaan, nanti akan menjurus kepada berbagai persoalan sosial maupun ekonomi. Nah, saya cerita-cerita sama beberapa ibu tadi. Kita ini kalau sudah punya anak, udah gede,
udah kawin. Sebetulnya kita ini ya juga masih mantau anak-anak, betul ya. Kalau ada apa-apa dengan keluarga mereka, kita juga masih kepikiran. Setuju enggak Bapak Ibu? Kalau rumah tangga mereka juga mengalami banyak goncangan, kita juga menangis buat mereka. Jadi saya melihat bahwa 3 tahun lagi ketika AI menguasai, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan dunia ekonomi kita. Saya beberapa waktu terakhir ini Bapak Ibu cukup banyak didatangin pengusaha yang rata-rata mereka itu curhat. Ada pengusaha-pengusaha yang selama ini kerjanya mendatangkan barang-barang dari Tiongkok, lalu dijual di Indonesia. Mereka sudah mulai banyak mengeluh karena Cungkok sendiri sekarang masuk langsung ke Indonesia. Sehingga menurut mereka, jarak untuk ngambil cuan atau untung itu makin sempit. Belum lagi ketika orang-orang Cungkok itu masuk langsung di banyak area ekonomi kita, ada orang-orang yang punya usaha dan bisnis juga kelimpungan. Ini masih dengan ancaman soal ekonomi karena kedatangan Cungkok. Saya nggak bisa membayangkan kalau AI udah mulai menguasai Bapak Ibu. Maka makin tahun anak-anak cucu kita akan makin berat tantangannya. Dan terus terang mereka butuh kita semua untuk menguatkan, untuk berdiri dan menopang mereka. Kita enggak bisa menjadi orang tua yang cuman ya udah tugas papa mama udah selesai, udah kasih lu makan, udah selesai, udah kuliah, udah kawin, itu urusanmu. Saya percaya kita adalah orang tua yang enggak bisa cuek seperti itu, betul ya Bapak Ibu? Kita pasti masih mikirin anak juga, aduh rumah tangga anakku kok cerai, aduh anakku kok enggak ada kerjaan, itu kita masih mikirin. Anakku belum punya anak, itu aja masih mikirin, betul enggak? Berdoa supaya punya cucu, berdoa supaya mantunya hamil dan sebagainya. Jadi saya mau katakan bahwa tantangan tema yang diambil oleh Yamari ini betul-betul saya percaya Tuhan yang taruh. Dan saya cuma ingin bagikan secara sederhana saja. Nanti kalau saya terlalu ruwet, repot ini ya kan. Saya simple aja Bapak Ibu. Bagaimana sikap kita pada waktu menghadapi segala gejolak konflik dengan segala kesulitan yang ada, soal duit, soal kerjaan, soal ekonomi, baik ekonomi kita maupun ekonomi anak cucu maupun ekonomi dari seluruh keluarga besar kita. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, saya mau kita belajar dari satu tokoh di Alkitab, namanya Gehazi. Bapak Ibu bisa temukan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saudara bisa buka 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ada Bapak Ibu yang mungkin tidak tahu siapakah Gehazi, boleh jujur angkat tangan. Oke, terima kasih. Jadi gini, pada waktu zaman para nabi nih ya Bapak Ibu, ada satu nabi besar yang kita pernah tahu namanya Elia. Elia punya murid. Ada yang tahu siapa murid Elia? Elisa. Alkitab menuliskan Elisa mendapatkan double porsi urapan dari Elia. Dan ternyata ada yang sempat menghitung jumlah mujizat yang dikerjakan oleh Elisa 2 kali lebih banyak dari yang dilakukan oleh Elia. Setelah Elisa, setiap nabi selalu mempersiapkan penerusnya. Saya percaya Yamari juga akan dan telah mempersiapkan penerus. Karena waktu berjalan terus ya kan, harus ada regenerasi. Nah, Elisa mempersiapkan calon penerus, namanya Gehazi. Kalau Elia melakukan mujizat, kemudian muridnya 2 kali lebih banyak, maka saya percaya Gehazi seharusnya akan mempunyai pengurapan yang lebih dahsyat daripada gurunya Elisa. Tetapi ternyata apa yang terjadi,
Nah ini ceritanya. Kita akan membaca dari satu cerita ini dalam 2 Raja-Raja. Kita akan melihat pasal yang ke-5. Kita akan mulai melihat ayat yang ke-19. Sebelum kita baca Bapak Ibu, saya terangkan dulu. Elisa kedatangan seorang pejabat yang kena kusta. Namanya Naaman, panglima. Dia kena kusta, lalu singkat cerita dia disembuhkan oleh Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih, Naaman menawarkan sejumlah uang. Yang saya hitung-hitung jumlahnya banyak Bapak Ibu. Jadi uangnya itu kalau dihitung itu bisa untuk menafkahi hidup beberapa puluh tahun. Nah terus terang pada waktu Elisa mendapatkan tawaran ini yang luar biasa, Elisa menolak. Gehazi mungkin mikir gini, wih eman yo bisa buat biaya hidup seluruh keturunan berapa tahun, ditolak sama guruku. Singkat cerita, Naaman pulang, keluar dari rumah Elisa. Dalam perjalanan, belum sampai jauh, si Gehazi mengejar. Lalu dia bilang begini, Bapak, maaf. Guru saya berubah pikiran. Lupa, lali Pak. Ini ternyata gereja mau bangun. Jadi kira-kira bahasa sederhananya itu dia bikin alasan. Ini lupa, Bapak Gembala kedatangan tamu penting. Jadi mesti jamu besar-besaran. Jadi Bapak ini lupa guru saya. Lalu Naaman ngerti lah bahasa itu. Alkitab menuliskan, Naaman lalu memberikan kepada Gehazi sejumlah uang. Gehazi menyembunyikan itu, Elisa enggak tahu. Ayo kita lihat ayat 19. Saya ajak baca ayat 19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Bahasa Jawanya ini nih, guruku iki sungkanan. Bahasa Mandarinnya puho isu. Jadi Naaman didatengin sama Gehazi. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan. Nah ini alasannya dia bohong ya Bapak Ibu. Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Saya hitung Bapak Ibu 2 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Kalau Bapak Ibu membaca di perjanjian baru, 1 dinar upah kerja 1 hari. Mungkin UMR ya. Jadi saya hitung-hitung 2 talenta berarti 12.000. Berarti itu biaya hidup 32 tahun lamanya. Berarti gak usah kerja 32 tahun lamanya. Di Australia Bapak Ibu, ada yang namanya lotre.
Mungkin orang bilang kayak judi. Saya juga enggak ngerti cara kerjanya. Tapi lotre di Australia ini sah. Karena pemerintah yang buat. Jadi lotre ini memang punyanya pemerintah. Yang saya lihat di sana, yang sering beli, sering. Tapi bukan berarti semuanya. Yang sering beli itu emak engkong. Sering. Beberapa waktu yang lalu ada emak-emak dari Sinchapo. Dapat lotre gold. Kalau enggak salah saya dengar dia dapat sekitar 60 miliar. Untung gak semaput. Engkau gak semaput terus gak jantungan. Dan kemarin 2 bulan lalu, jadi program lotrenya itu macamnya banyak. Ada salah satu anak muda umur 20-an tahun, masih muda. Dia beli lotre itu diundi setiap hari Kamis. Saya enggak tahu jam berapa. Yang pasti anak muda ini beli lotre hanya beberapa menit sebelum jam pengundian. Ya namanya juga beli ngawur. Belinya cuma 1, harganya murah, enggak sampai $10. Kalau dirupiahkan enggak sampai 100.000. Ternyata dia menang. Anda tahu hadiahnya? Saya tuh langsung ngitung Bapak Ibu. Dia dapat hadiah tunjangan kehidupan selama 20 tahun. Setiap bulan tanggal 15 akan ditransferkan langsung ke rekening pribadinya dari pemerintah senilai 20.000 AUD. Kalau dirupiahkan setara dengan nopek tiao. Nopek tiao ben tanggal 15 sampai osenyen. Sampai 20 tahun. Aku itu membayangkan ini anak masih umur 20. Berarti baru kuliah. Saya cuman mikir, dia si donrusno kuliah gak yo? Soalnya ben tanggal 15, dia pasti dapat government tunjangan pemerintah. Nopek tiao Pak. Nopek tiao berarti kan gak perlu kerja melok orang. Berapa lama? 20 tahun. Berarti lah sampai umure 40. Nah berarti kalau dia belikan untuk investasi apa, duit muter terus. Saya itu membayangkan gila, biaya hidup 20 tahun. Naaman memberikan kepada GHC biaya hidup selama bukan 20 tahun, tapi 32 tahun. Cuman jumlahnya mungkin gak nopek teo. Mungkin jumlahnya biaya hidup 1 bulan. Tapi kan paling enggak 30 tahun, 20 tahun aman ya. Aman kan? Jadi gak mikirin kan, gak pusing. Ya kayak gitu. Enggak tiap bulan kempot-kempot toh kekurangan. Soalnya wis tiap bulan ono pasti ya kan? Jadi saudara, Anda bayangkan, khotbah ini mungkin pernah Anda dengar beberapa pendeta selalu mikir khotbah ini dari sisi GHC itu serakah, GHC itu damjen. Kita selalu menghakimi dia dari sisi itu. Kita selalu menilai GHC dari sisi buruknya. Dan tidak salah, memang dia melakukan yang salah. Dia bohong, dia mengatasnamakan gurunya, ngambil duit itu. Kalau di zaman modern, mungkin saya aplikasikan dalam kehidupan saya sebagai pendeta. Dalam zaman modern, jadi pendeta itu saya mesti tanya sama Om ya, 84 ya umurnya ya Om, luar biasa. 84 masih kayak Cisek loh Om. Wow, keren. Mesti tanya rahasianya apa kok tetap kuat. Sukacita pasti, bersyukur terus ya. Melayani Tuhan bikin awet muda. Amin saudara.
Saya membayangkan Gehazi itu selama ini kita mungkin menilai orang kan dia serakah. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, gara-gara dia dalam tanda kutip nyolong nih ceritanya ya. Korupsi nih. Dia dikutuk sama Elisa. Engkau dan seluruh anak cucumu akan kena kusta seumur hidupmu. Seumur hidup. Jadi, lek dihitung-hitung rugi ya Bapak Ibu. Tunjangannya 32 tahun. Kustane seumur hidup. Jadi istilahnya itu gini ya. Duitnya gak sepiro dibandingkan dengan kutuk yang dia terima. Dalam hidup menjadi seorang pendeta, saya kemarin itu kira-kira 2 bulan lalu ditawarin orang, diberi sebuah gedung. Saya dikasih gedung gereja, bagus, 5 ruko, 5 lantai. Wow, ono live. Saya lihat fotonya, wah ini gereja sudah siap beroperasi. Beliau bilang gini, Bu Ruth, ini aku mau beli gedung gereja, mau tak kasih no kamu. Sekarang aku dalam proses negosiasi tawar-menawar, tak kasih no kamu, bikin no gereja. Saya puji Tuhan jujur sampai hari ini Bapak Ibu, lek boleh saya ndak kepengin jadi gembala, lek boleh. Sampai hari ini saya masih mohon sama Tuhan, janganlah kiranya suatu saat Tuhan menyuruh saya jadi gembala. Karena gak gampang jadi gembala, cobaannya banyak. Nanti jemaat lek sing teko mek yujen, kita sumpek. Lalu akhirnya masuklah jemaat yang yujen, kita langsung jadi gembala, berubah. Langsung sing yujian iki diapiki, sing mek yujian dimingkirno. Nah, iku wedi aku Bapak Ibu, takut saya. Terus nanti lek kurang operasional gereja gak nututi, engkau jadi pendeta ono carane apa ndolek duit. Misale, wah aku tahu kok ada gembala-gembala gitu, telepon jemaate sing yujian. Padahal jemaate gak tahu teko nang gerejane. Pokoknya kenal ya wis dianggap aja jemaat. Dia telepon ngomong apa? Kok saya disuruh Tuhan doakan. Didoakan, dikei si Captio. Bendoakan kita benulan akhir bulan kok saya doakan ya. Suwe-suwe sing sugih iki kan sungkan toh. Jadi benulan mari doano dikirimi 40 juta akeh Pak, Bu, si Captio. Oh, sebagai ucapan terima kasih, dek kari mari ngirimin duit, dikirimi duit, dek ngirimi roti, halah murah. Entek piro sih paling atau petik saekor ayam panggang, gak murah. Tuku ndek endi, aku lek ndek Semarang ora ngerti. Ini jujur bukan cuman ngecap, tapi saya tahu sendiri ada pendeta-pendeta yang seperti ini. Aku wedi, Bapak Ibu, aku wedi. Si Captio itu akeh. Tapi aku wedi, kisok lek dihitung-hitung karo kutuke gak bejajeni. Karo kutuke gak worth it, gak patut. Koyok Gehazi ya toh. 32 tahun aman duite. Tapi kutuke sa anak cucu selamanya mateng lho. Besok moro ketemu karo Tuhan, hitung-hitungan kamu lah etuk 40 juta saulan. Ya, kamu mek ganteni PT saekor murah, PT panggang gak melok masak, ya toh. Terus mari ngono, mati-mati Tuhan bilang begini, "Nyala kamu, aku ndak kenal modiar kowe." Modiar, ora iso balik Tuhan. Retur Tuhan balik, kasih ono aku waktu ndak nututin, aku takut. Tuhan bilang begini, nanti pada akhirnya aku akan berterus terang. Wedi kan?
Soalnya terus terangin nanti makanya aku bilang Tuhan ojo terus terang nanti, saiki ae terus terang ae. Lek ono apa-apa aku mending keplaken saiki daripada dikeplak sesuk-sesuk gak iso balik. Saya bilang aku takut jadi gembala. Saya dikasih gedung gereja 2 bulan lalu temenan, apik. Gedung gerejane ruang sekolah minggune gede, ono kantine, keren. Saya bilang sama beliau yang ngasih saya, mohon maaf Ci, saya ndak mau. Loh kenapa? Saya ndak mau bikin gereja. Aku takut nanti ndak bisa lurus. Nanti melenceng-lenceng, wedi. Dia jawab gini, oh saya percaya kalau burut itu hatinya ndak akan seperti itu. Saya jawab, bagaimana Taci bisa percaya hati saya ndak akan seperti itu? Wong saya aja ndak percaya sama hati saya. Soalnya kenapa? Ya selama ini dorong dikei. Coba nek ngarepe muka saya, bapak ibu nyodorin saya 200 juta benulan. Oh gak janji yo. Gak janji apa? Gak janji lek nolak. Nopet yo, sapa gak gelem. Kucing pun tahu mana pindang yang enak. Iya toh? Iya toh? Oh saya ndak bisa munafik terus bilang sok kudus. Ora. Mangan di Australia gawe duit. Enggak gawe Alkitab. Aku gak iso mangan terus ngomong ini, mau tak bayar pakai doa. 1 kali 2 kali lek ikut jemaat oke. Terus-terusan sesuai paling ketok aku teko restorannya ditutup. Ben ora teko, aku gak diladeni. Iya toh? Saudara, saya enggak berani. Nah, Anda bayangkan Gehazi itu yang dia lakukan. Duitnya gak sepiro dibandingke kutuk. Saya juga takut duitnya ndak sepiro dibandingke kutuk nantinya. Kita setuju bahwa cara Gehazi salah, ya. Tapi Bapak Ibu pernah mikir enggak? Gehazi itu punya anak, punya cucu. Punya anak, punya cucu. Berarti kenapa Gehazi ngambil duit dari Naaman? Ini kalau kita mikir, selama ini kita menghakimi dia korupsi, serakah. Tapi lek Bapak Ibu misalnya mewawancarai Gehazi, mungkin ditanyain, Pak Gehazi, apa kowe kok bohong? Duitnya mbok jaluk meneng. Gehazi ini jawab ngene, lah ya apa anakku butuh susu lah ya apa anakku kena judi online. Mau ganti mic. Oh saya lupa kebiasaan Semarang. Temanku banyak sing Semarang. Coba saya tanya, siapa yang dari luar Semarang? Saya salah bahasa. Terima kasih sudah dikasih tahu. Aku lupa kalau ini banyak yang luar kota. Makassar ya? Dari Makassar? Om ngerti. Iki enggak ngerti Om. Ya maaf Bapak Ibu. Saya akan bertobat. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ejaan yang disempurnakan. Gitu ya. Terus Bapak Ibu, kita ini selama ini cuman melihat Gehazi dari sudut pandang Gehazi itu serakah, korupsi, bohong, nyuri. Tapi pernahkah kita mikir bahwa Gehazi itu manusia normal yang punya kebutuhan, punya masalah di rumah, punya anak, punya cucu yang harus dikasih makan. Mungkin anaknya punya utang, mungkin anaknya sudah kerja baik-baik,
tapi tidak nututin putar uang. Sehingga mungkin dia pinjam orang, lalu tidak bisa bayar. Namanya orang tua, kalau lihat anak susah, pasti kecenderungan orang tua adalah ingin menolong anaknya. Adalah alasan-alasan ini yang saudara dan saya tidak pernah membayangkan bahwa mungkin saja itu terjadi pada Gehazi. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Saya ketemu beliau di satu mall, dia kelihatan kurus, dia kelihatan lelah. Saya tanya, Ci, kenapa kamu kok kelihatan capek? Dia bilang, loh Ruth, saya ini baru keluar dari rumah sakit opnam 1 bulan. Loh kenapa? Karena kena lever. Saya 2 bulan sebelumnya, saya juga pernah opnam lagi. Jadi saya ini cukup sering masuk rumah sakit. Karena apa? Kelelahan. Nah saya tanya, loh kenapa kok bisa kelelahan, Ci? Dia bilang sama saya begini, saya itu tiap hari, tidak pernah ada hari di mana saya tidak pelayanan. Saya khotbah setiap hari, dari pagi bangun tidur ada khotbah di pagi hari sampai malam setiap hari. Saya tanya, berapa taji khotbah dalam 1 minggu? Dia bilang dalam 1 minggu minimal 20 khotbah sampai 30. Anda hitung 20 dibagi 7, berarti 1 hari 3 pelayanan. Dan ibu ini, hamba Tuhan ini seorang istri, juga seorang mama. Yang berarti dia masih punya tanggung jawab sebagai istri dan sebagai mama. Ibu-ibu bayangkan aja, ngurusin rumah tangga aja enggak pernah selesai-selesai, setuju enggak? Yang namanya nyapu, sudah disapu kok kotor lagi. Enggak tahu cuci piring kok ada lagi piring. Enggak selesai-selesai, ngerasain enggak Bu? Orang bilang kadang-kadang wanita ibu rumah tangga tuh dihina. Walah cuman pekerjaan gampang gini aja kok capek. Loh coba dibalik. Dari pagi sampai malam pekerjaan rumah tangga itu enggak berhenti. Belum lagi dia pelayanan seminggu 20 sampai 30 kali. Enggak heran kalau dia jatuh sakit karena kelelahan. Saya tanya, dan ini jawaban yang paling jujur dari seorang hamba Tuhan. Soalnya hamba Tuhan sekarang itu banyak yang enggak mau jujur. Jaim. Beliau cerita, gimana saya enggak pelayanan banyak Ruth? Saya ini ngambil banyak. Kenapa? Saya masih punya cicilan rumah Ruth. Saya masih punya tanggungan untuk sekolah anak-anak. Suami saya enggak kerja. Jadi saya juga menopang suami. Akhirnya saya mengambil semuanya. Bapak Ibu, kalau orang melihat dari luar, kita langsung menghakimi, pendeta kok kejar setoran. Tapi kalau Anda tahu apa yang beliau alami, saya mulai berpikir bahwa apa yang beliau lakukan, karena beliau berhadapan dengan realita, kenyataannya dia butuh uang, dia butuh untuk cicilan rumah, dia butuh untuk cicilan mobil, dia butuh untuk menunjang suaminya, apalagi suaminya barusan juga masuk rumah sakit. Berarti kan pembiayaan kan double-double gitu kan. Nah inilah, antara satu sisi kita itu dihadapkan dengan kebutuhan hidup. Orang bilang asap dapur harus tetap mengepul. Tapi sisi lain, kita ini juga hamba-hamba Tuhan yang dalam tanda kutip kadang-kadang dituntut. Dituntut gimana? Jangan kejar setoran. Kalau khotbah melayani Tuhan itu benar-benar untuk Tuhan, pikul salib. Tapi di sisi yang lain, orang-orang seperti beliau, seperti Gehazi, punya kebutuhan-kebutuhan realistis yang harus dihadapin. Betul enggak Bapak Ibu? Belum lagi kalau mungkin anaknya ada yang punya masalah, sehingga dia harus banting tulang lagi untuk bantu anaknya. Saya ketemu dengan ibu-ibu yang luar biasa. Anaknya
punya masalah, bapak ibu ini berjuang untuk menopang keuangan anaknya. Walaupun secara usia mereka harusnya sudah lepas, tapi mereka masih tidak berhenti untuk support anaknya. Ini kenyataan yang terjadi. Nah, kalau kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu kelanjutan dari cerita Gehazi. Jadi pada akhirnya Gehazi ini dapat kena kutuk. Yuk kita lihat satu cerita lagi dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Saya mau cerita dulu. Jadi 2 Raja-Raja 5, 6, 7, 8 ini berurutan. 2 Raja-Raja 5 cerita Gehazi nyolong, nyuri. 2 Raja-Raja 6 Bapak Ibu akan temukan dalam 2 Raja-Raja 6 dan pasal 7. Terjadilah orang Israel dikepung oleh musuh. Dan ketika orang Israel dikepung oleh musuh, maka mereka tidak bisa mendapatkan makanan karena jalan masuk ke Israel dikepung oleh orang Aram yang jauh lebih kuat, sehingga makanan tidak bisa masuk ke dalam kota. Akibatnya yang di dalam kota kelaparan. Lalu kemudian Elisa bernubuat. Elisa berkata begini, besok kira-kira waktu hari ini. Kita lihat yuk pasal 7. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kalau saudara baca dari pasal 6 sebelumnya, sebegitu ngerinya kelaparan sampai kata Alkitab tahi merpati pun laku. Saya tidak tahu apakah benar-benar tahi merpati ya, atau ini nama samaran saya tidak ngerti. Tapi intinya sampai ada cerita-cerita yang mengerikan karena kelaparan yang sangat hebat terjadi di dalam kota. Lalu Nabi Elisa bernubuat, jangan khawatir, kuatkan hatimu karena besok akan terjadi sangat murah. Harga tepung, harga jelai murah sekali. Kira-kira seperti itu pasal 7. Nah Alkitab menuliskan, yuk Bapak Ibu kita lihat. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Kita lihat ayat 3 dulu ya. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jadi begini Bapak Ibu, di dalam kota terjadi kelaparan. Nangkap ya. Di luar kotanya ada 4 orang kusta. Kenapa 4 orang kusta dari orang Israel ini kok tidak di dalam? Karena orang kusta najis, jadi dibuang keluar. Terus kemudian beberapa penafsiran menuliskan 4 orang kusta ini diduga adalah Gehazi dan anaknya. Gehazi dan 3 anaknya. Kemana istrinya? Saya tidak tahu, namanya juga penafsiran. Tetapi kalau ini tidak ada istrinya, berarti diduga kuat bahwa itu sebabnya Gehazi yang harus memikul beban keluarga 3 anak. Kan gitu ceritanya. Lalu Alkitab menuliskan Gehazi dikutuk sama anak-anaknya. 4 orang sakit kusta. Bisa nangkep ya. Dia ditaruh di luar kota, tidak boleh kumpul sama di dalam. Lalu Nabi Elisa bernubuat, bagus sekali akan terjadi pemulihan. 4 orang kusta ini tiba-tiba punya ide. Kita kalau duduk-duduk di sini, tidak ngapa-ngapain kita pasti mati. Yuk lebih baik kita lihat ke tempat perkemahannya orang Aram. Ya kalau kita ke sana pasti risiko kita dibunuh.
Tapi yang nggak beda, diem di sini juga dibunuh, diem ke sana juga mungkin dibunuh. Tapi mungkin juga kita bisa ngambil makanan di sana, nyuri-nyuri makanan di sana. Mungkin tuh pemikiran mereka. Daripada diem gini pasti mati. Jadi lebih baik kita jalan, menyusup ke perkemahan orang Aram, siapa tahu kita nemukan makanan. Nangkep ya? Mereka jalan ke perkemahan orang Aram. Belum sampai ke perkemahan orang Aram, Tuhan membuat mujizat. Orang Aram tiba-tiba mendengar deru suara yang keras, seakan-akan kayak ribuan pasukan datang menyerbu. Dengar-dengaran, halusinasi. Akibatnya orang Aram lalu ketakutan, keder. Lalu mereka apa? Lari. Belum sempat ringkas-ringkas, belum sempat packing, belum sempat ngambilin, ditinggal. Anda nangkap? Lalu 4 orang kusta, deng, sampai di perkemahan orang Aram, orang-orang Aramnya udah pergi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wow, di situ makanan yang ditimbun sama orang Aram kan dikumpulkan di situ semua. Mereka langsung seperti pesta menemukan makanan yang banyak dan dengan gampang mengambil. Ini ceritanya. Lalu yang terjadi, orang kusta ini bilang begini, saya percaya ini Gehazi. Kok enggak baik ya, kita cuman menikmati sendiri, sementara teman-teman kita di dalam kelaparan. Kok rasanya gak bagus ya, kok kayaknya kita ini jahat ya. Berarti 4 orang kusta ini masih punya hati nurani. Nangkep ya Bapak Ibu. Singkat cerita, mereka balik ke kota. Gak boleh masuk kan? Mereka teriak kepada penjaga gerbang. Itu loh, orang Aramnya sudah lari, ada banyak makanan. Penjaganya melaporkan kepada raja. Singkat cerita, raja mengutus orang, diselidiki benar. Akhirnya hari itu nubuatan Elisa terjadi. Harga tepung dan jelai murah sekali. 4 orang kusta ini dapat makan. Lalu bagaimana nasibnya berikutnya? Saya ajak melihat. 2 Raja-Raja pasal 8. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Raja berbicara, lihat ayat 4 yuk. Kita lihat ayat 4 Bapak Ibu. Ini cerita lain tentang perempuan Sunem. Tapi saya kagum. Di ayat 4, raja sedang berbicara dengan siapa saudara? Gehazi, bujang abdi Allah itu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kok bisa raja berbicara dengan Gehazi? Boleh enggak orang kusta ketemu raja? Enggak boleh. Bagaimana mungkin katanya orang kusta ketemu dengan raja, ketemu dengan orang lain aja enggak boleh? Berarti saudara, ini dari runtutan waktu saya mencoba menggali, mencari tahu. Saya suka sekali membedah bahasa aslinya, saya suka sekali membuka kitab-kitab Midrash saudara, Talmud. Ada beberapa penafsiran yang sangat meyakini ketika kejadian Gehazi dan anaknya mendapatkan jarahan jelai, gandum, makanan, lalu mereka berubah hatinya dan mereka berkata, baiklah kita memberitahu teman-teman dan saudara kita. Maka setelah kejadian itu rupanya Bapak Ibu dengarkan, kutuk yang ada pada Gehazi dan anak-anaknya disembuhkan. Saya mau kasih tahu, tadinya kutuknya sampai kapan? Selamanya. Ternyata enggak jadi selamanya. Tuhan menyembuhkan. Sehingga Gehazi bisa ketemu raja. Kenapa Gehazi dipanggil raja? Raja pasti tanya gini,
Siapa yang kasih info tentang jarahan? Bawa kemari orang itu. Sembuh dia, ketemu dengan raja. Dan sejak saat itu raja seringkali berbincang-bincang dengan Gehazi. Berarti Gehazi ini setelah disembuhkan, bukan cuma disembuhkan, tetapi dia mendapatkan kesempatan untuk bisa dekat dengan raja. Dia punya akses untuk bisa ketemu dengan raja. Bisa nangkep Bapak Ibu? Kesimpulannya, Bapak Ibu dengar. Kalau Gehazi ketemu dengan raja, kira-kira raja ngasih dia tips enggak? Reward enggak? Pasti kasih. Kira-kira raja akan memberikan dia berkat enggak setelah dia menginfokan tentang jarahan? Pasti. Tetapi Anda lihat, pada waktu Gehazi memakai cara yang salah, Gehazi dapat kutuk. Tapi ketika Gehazi berubah, memakai cara Tuhan. Lihat Bapak Ibu, pada akhirnya apa yang dibutuhkan oleh Gehazi tetap dia peroleh. Hidup kita waktu melayani Tuhan, kita selalu dihadapkan dengan keadaan-keadaan, realita. Tetapi waktu saya belajar dari Gehazi, kesimpulan yang saya dapatkan, apapun realita, keadaan mendesak yang saudara dan saya hadapin, tetaplah berjalan dengan cara Tuhan. Pada akhirnya, apa yang saudara dan saya perlukan, yakinlah ketika kita tulus, lurus dengan jalan Tuhan, apa yang kita perlukan, Tuhan sanggup mencukupkan. Saya tahu kita semua punya banyak desakan, kebutuhan dan masalah. Tapi izinkan saya menyampaikan, pakailah cara Tuhan. Di awal-awal saya pelayanan sekitar tahun 2007. Di Surabaya, orang mengenal saya sebagai hamba Tuhan profetik. Ada ndak enaknya jadi hamba Tuhan profetik. Kita ini diperlakukan seperti dukun. Saya sering ngalamin orang datang, Bu Ruth, ini foto suami saya. Suami saya minggat, sudah 1 minggu. Bu tolong bantu, cari tahu di mana suami saya sekarang. Dan luar biasanya dia datang ke rumah membawa kaos kuning. Ini apa Bu? Ini kaos suami saya. Ibu tolong bawa. Siapa tahu Tuhan bicara setelah ibu pegang kaos ini. Atau ibu dapat pewahyuan. Saya jadi mikir lah, aku anjing pelacak apa ya apa tuh ya. Ngapain aku dibawain kaos kuning. Terus suruh bawa kemana-mana. Siapa tahu waktu ibu tidur ibu dapat pewahyuan tentang suami saya ada di mana. Loh saya bilang gini, loh Bu, suami saya aja kaosnya enggak pernah tak bawa tidur Bu. Lah kalau saya tidur bawa kaosnya suami ibu, apa kata suami saya? Itu kaosnya siapa kamu bawa-bawa kemana-mana? Ini orang-orang, benar Pak, ada orang jual batu, kayak giok gitu loh. Bu tolong liatin, apa yang dilihat? Tolong liatin Bu, siapakah calon pembelinya? Lah mana saya tahu, kalau saya tahu ya tak jual sendiri. Bapak gimana? Lu ibu enggak bisa lihat pembelinya siapa? Kalau saya sudah bisa lihat saya kaya Pak. Lu saya enggak tahu. Orang datang habis kebaktian. Dulu musim kayak gitu sering Surabaya.
Bapak Ibu bukan dari Surabaya ya kan? Wah, aduh, bahaya yang Surabaya, yang Surabaya, jangan ketularan ya. Jangan ketularan dukun beranak ya. Ibu-ibu datang ke saya setelah ibadah. Bu Ruth, tolong doakan Bu. Saya ini kehilangan gelang Bu, dikasih mami saya. Sudah sebulan Bu hilang. Tolong Bu, tanyakan Tuhan di mana. Saya jawab, aduh Bu, ikat pinggang suami saya sudah setahun hilang, gak ketemu sampai hari ini. Aduh Ibu, gimana? Lah kayak gitu loh Bu. Jadi dulu di Surabaya, berapa orang sih Surabaya? Tolong angkat tangan, saya kepengen tahu. Oh, enggak banyak. Dulu setiap kali khotbah ya Bu ya, habis khotbah selesai, jemaat tahu-tahu baris. Sudah dikasih nomor 1 sampai 10 maju dulu Om. Ngapain? Suruh doain satu-satu kayak ponari gitu loh. Tahu ponari? Om enggak pernah tahu ya, di desa dulu ada yang namanya ponari, dia tuh punya batu sakti. Orang-orang desa antri toh. Terus katanya kalau diantriin terus diapain ya? Digosok. Aku enggak tahu karena aku enggak pernah antri. Ibu antri ya? Wah, gawat Ibu. Hati-hati Bu, jangan kayak Gehasi ya. Ikut cara Tuhan. Biarpun kepepet jangan seperti itu Bu ya. Itu pokoknya zamannya orang antri satu-satu ke ponari. Dikasih nomor. Kayak ke dokter tuh loh. 1 sampai 10. Digosok-gosok batu. Sembuh. Gosok-gosok. Sembuh. Cuman aku bedanya bukan batu. Aku pendeta Mbah Alkitab. Mereka nunggu diusap-usap, digosok-gosok. Saya tuh bilang gini, ya Tuhan, jemaat itu sudah saya terangin loh Bapak Ibu, tapi kayak masuk kanan keluar kiri. Suatu kali saya khotbah di sebuah gereja. Pendetanya bilang gini Bapak Gembalanya, kan kepingin jemaat seneng toh. Jadi gembala itu bahaya loh, kepingin menyenangkan jemaat biar jemaat banyak yang datang. Lalu pendetanya dibilangin begini, Bu Ruth, nanti setelah khotbah, Bu Ruth doakan ya satu-satu 300 orang. Terus dia bilang begini, kalau Ibu Ruth mendoakan satu-satu, PK-nya tak tambah. Tak jadikan nggotiau 5 juta. Zaman itu Om, gede, besar. Karena saya dapat PK gopek. Jadi dia bilang, kalau Ibu Ruth doakan satu-satu tak kasih nggotiau. Kalau saya enggak doakan satu-satu Pak, gopek. Saya bilang, Pak, kalau Tuhan enggak bicara saya ya enggak bisa. Wong saya ini cuman saluran no. Yang ngomong kan yang punya mulut. Kalau yang punya mulut Tuhan enggak pernah ngomong, ya saya mau ngomong apa? Saudara tahu dia jawab gini, oh pasti ngomong. Lu kok bisa diputuskan sendiri? Apa dia mulutnya Tuhan? Lu serius? Bapak Ibu, saya enggak bisa munafik. Disuruh milih antara gopek sama nggotiau. Ibu milih mana? Lu kenapa ketawa? Ini realita. Yang dari Surabaya pasti milih nggotiau. Ya toh? Mungkin kalau Om, saya tetap gopek. Itu Om, makanya awet muda. Bapak Ibu hati-hati ya. Nanti kayak Gehasi kena kutuk, gawat. Saya enggak bisa bohong. Kalau disuruh manusia saya milih, saya lebih milih nggotiau. Tapi pada akhirnya saya ngomong gini, saya enggak bisa Pak. Kalau Tuhan enggak ngomong, pasti ngomong. Kok Bapak bisa pastikan, saya aja enggak pernah denger kok. Pasti ngomong.
saya akhirnya milih gopek. Tetap gopek. Saya khotbah di gereja itu dari tahun ke tahun, PK saya tetap gopek. Nggak pernah naik. Orang kerja setahun naik ya Om ya. Saya di sana pelayanan 5 tahun lebih gak pernah naik. Tetap gopek, pendeta gopek dari dulu sekarang. Dan selamanya, haleluya. Tapi yang saya mau saksikan, mungkin hari itu saya tidak pernah menerima gotiau dari gereja itu. Tetapi saya boleh saksikan sampai hari ini, keluarga kami tidak pernah kekurangan. Bahkan berlebih. Ibu bapak, apapun pergumulan yang Anda hadapin, kita realita. Tapi tetaplah jaga kemurnian hati. Amin. Jaga kemurnian hati. Pada waktu awal-awal terkunci di Australia, saya terkunci 2 tahun dengan status turis. Saya tidak boleh kerja sebagai turis. Ada teman yang menawari saya untuk kerja secara ilegal. Ada banyak orang-orang Indonesia yang kerja ilegal. Sama di Amerika juga. Tapi enggak tahu kenapa Bapak Ibu, hatiku takut. Satu sisi aku butuh duit. Pengeluaran jalan terus. Tapi sisi yang lain enggak tahu kenapa gemeter loh Bapak Ibu, mau bilang iya itu kok gemeter. Saya bersyukur masih punya rasa gemeter. Jadi selama 2 tahun terkunci, saya tidak bekerja. Sekarang sudah dapat permanen residen, tetap tidak bekerja juga. Tapi lain ceritanya. Kalau dulu karena saya enggak kerja karena saya ilegal, kalau kerja enggak boleh, jadi saya enggak bisa kerja. Kalau sekarang saya bukan enggak mau kerja, Tuhan bilang, kamu di sini cuman melayani aku, enggak usah kerja. Tapi namanya otak, lihat pengeluaran dolar terus jalan. Wah ini kerjakan, kalau kerjakan lumayan nopang. Saya ngelamar 20 lamaran kerja. Tidak ada yang diterima, haleluya. Bapak Ibu tahu kerja apa yang saya lamar? Cuci piring. Anda lihat dari atas sampai ke bawah. Masa kayak gini untuk cuci piring aja enggak memenuhi syarat. Tapi masih juga tidak diterima. Saya cuma mau saksikan. Selama kita jalan dengan Tuhan, Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Amin. Saya mau mengakhiri. Saya cuma ingin mengajak Bapak Ibu, ayo. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap jaga hati kita murni dengan Tuhan. Kalau Anda bawa Alkitab, buka 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal 9. Boleh saya mengundang pemain musik maju? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul.
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Percayalah Bapak Ibu, kita ini hambanya Tuhan. Boleh saya tanya jujur, dari sekian banyak orang, siapa yang masuk di dalam pelayanan? Apapun bentuknya, pelayanan misi, pelayanan orang sakit, pendoa, itu semua pelayanan. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan menyadarkan saya, ada satu pekerjaan yang paling patut dibanggakan. Bukan kerja ikut jarum, bukan kerja ikut gudang garam, bukan kerja ikut Wismilak. Orang selalu bangga, aku berhasil diterima kerja di jarum, aku berhasil diterima kerja di Wismilak. Saya tanya, kenapa kamu bangga? Karena perusahaan-perusahaan ini terjamin fasilitasnya. Tapi izinkan saya jujur sama Bapak Ibu. Dari 2005 saya melayani, kalau Om Andreas pasti punya kesaksian yang lebih banyak. Tapi dari sekian puluh tahun saya melayani Tuhan. Kita tidak pernah bangga. Pekerjaanmu apa? Hamba Tuhan. Kita kerja ikut perusahaan yang namanya kerajaan surga. Orang bangga ikut Wismilak, orang bangga ikut jarum. Karena mereka bilang fasilitasnya terjamin. Pernahkah Bapak Ibu dan saya berpikir kalau kerja ikut bos di atas segalanya, fasilitas hidupmu jauh lebih terjamin daripada bos di dunia ini. Itu yang kita tidak pernah ingat. Pada waktu saya terkunci di Australia, saya sempat mengomel sama Tuhan sebentar. Gara-gara susahnya sebagai orang asing, dan saya bilang, Tuhan, ini loh akibatnya saya tidak boleh kerja. Saya dari dulu kepengen jadi businesswoman, tapi sama Tuhan tidak diizinkan, suruh melayani sepenuh waktu. Ini loh akibatnya saya tidak punya bisnis, sehingga saya tidak punya jalan untuk mengajukan permohonan permanen residen. Karena permanen residen salah satu jalannya cuma dengan bisnis. Kalau Anda punya pengalaman bisnis, itu bisa jadi kekuatan untuk mengajukan permanen residen. Saya tidak ada jalan. Tapi pada waktu tahun 2021 akhir, Tuhan bilang begini pada waktu saya berdoa, buka website imigrasi. Itu website yang tidak pernah masuk di otak saya. Anda tahu tulisan websitenya, website imigrasi, tulisannya begini, dibuka jalur langsung permanen residen. Kalau Amerika green card, dibuka jalur permanen residen langsung untuk pendeta. Itu yang saya bingung, untuk pendeta. Australia bukan negara Kristen loh, negara umum. Kok bisa sempat-sempatnya mengeluarkan jalur khusus green card untuk pendeta? Bukan religious leader, bukan pemimpin rohani. Pendeta jelas. Kalau Anda ngerti kan pendeta, ya berarti pendeta. Wah, saya masukkan lamaran, sebulan tok dapat. Saudara, Tuhan bilang gini, ini loh akibatnya kalau kamu jadi hambaku. Dulu saya ngomel, ini loh akibatnya kalau Tuhan tidak mengizinkan saya bisnis. Tahun itu Tuhan balikkan, ini loh akibatnya kamu jadi hambaku. Aku akan buka jalan bagi hambaku. Anda lihat satu sama lain, Anda hambanya. Anda kerja di perusahaan yang jauh lebih hebat daripada perusahaan yang Anda bisa sebut. Anda lebih hebat dari apa? Perusahaan IBM, apapun perusahaan IT hebat, Silicon Valley, Anda lebih hebat dari semuanya itu. Adalah pekerja-pekerja kerajaan surga. Jagalah tetap hatimu murni. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Jangan pakai cara pintas. Jangan pakai cara gampang kayak Gehazi. Tuhan tahu kebutuhan Gehazi. Pada akhirnya apa yang dibutuhkan Gehazi Tuhan berikan, bahkan berlebih-lebih. Kalau tadi Gehazi dapat 32 tahun tunjangan,
dia dapat jarahan banyak, plus dia dapat dari raja luar biasa. Lebih dari seumur hidup Tuhan bisa berikan buat Gehazi dan anak-anaknya. Tetaplah jalan dengan Tuhan. Bolehkah saya minta satu pujian sampai akhirku menutup mata, tahu enggak? Saya ingat lagu pujian ini Bapak Ibu. Saya berdoa teman-teman yang melayani di sini, orang-orang dari Yayasan Yamari akan tetap setia sampai akhir. Dan saya berdoa, Bapak Ibu, mungkin hari ini Anda sedang punya pergumulan. Izinkan saya berbicara sebagai sesama orang-orang yang melayani di kerajaan Tuhan. Anda bawa keplek ya, Nimtek. Itu tulisannya apa boleh tahu? Nama dan nama Yamari ya. Oh oke. Tahu gak saudara, kita ini sebetulnya punya name tag. Nama saudara. Biasanya orang kalau kerja di perusahaan kan punya name tag ya. Perusahaan apa gitu kan. Saudara dan saya punya. Nama misalnya Bu Yeni. Nama company-nya Kerajaan Surga. Kita staf-staf Kerajaan Surga harus bangga. Melebihi kebanggaan bekerja kepada bos di dunia. Biar pujian ini jadi sebuah deklarasi komitmen kita malam ini. Yuk kita hampiri Tuhan. Katakan sama-sama, sampai akhir ku menutup. Hai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Katakan dengan iman. Aku dapatkan mahkota Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir. ku menutup mata. Katakan dengan iman. Ku tetap setia menanti janjimu Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bolehkah saya bertanya dengan jujur kepada Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk kepo atau cari tahu. Tapi ketika saya diundang oleh teman-teman dari Yamari untuk berbagi firman, selama perjalanan di kereta saya belum ngerti siapa yang hadir. Tapi entah kenapa hati saya itu pada waktu di kereta saya diam, saya menikmati Tuhan. Tuhan itu berbicara begini. Saya padahal belum ngerti Yamari ini apa atau siapa. Tuhan itu taruh di hati saya tuh seperti ini. Nak, sampaikan kepada mereka nanti malam. Mereka hamba-hambaku. Aku yang tanggung jawab atas hidup mereka. Amen. Bukan cuman mereka, tapi anak cucu mereka. Amin. Aku tahu apa yang mereka pergumulkan. Aku tahu apa yang mereka butuhkan. Aku tahu bahwa mereka menangis. Kadang-kadang mereka tidak kuat. Satu sisi mereka melayani aku. Sisi lain mereka berkata, kenapa doaku belum kau jawab?
Aku melayanimu Tuhan. Tuhan katakan, sampaikan sama mereka, aku tidak pernah tutup mata. Mereka tidak berhitung untuk melayani aku. Aku juga tidak akan hitung-hitungan untuk melayani mereka. Mereka adalah hamba-hambaku. Aku juga akan take care, tanggung jawab atas hidup mereka. Amin. Saudara, di kereta Tuhan bicara kuat. Saya baru tahu dalam perjalanan dijemput bahwa banyak yang hadir adalah hamba-hambanya. Tapi jujur saya mau tanya, siapa yang hadir malam ini? Anda sendiri punya pergumulan berat soal keluargamu maupun soal ekonomi keluargamu. Boleh jujur angkat tangan enggak? Enggak dimasukkan YouTube. Boleh jujur angkat tangan. Terima kasih buat kejujuran Bapak Ibu. Pernah merasa enggak bahwa kekuatan kita sangat terbatas? Pernah merasa enggak Tuhan, cuman kepada Tuhan lagi, kepada siapa lagi aku tuh minta, kalau saya bahasa saya gini loh, minta tunjangan hari tua. Bapak Ibu, saya enggak munafik ya, saya enggak mau sok kudus, oh tidak. Saya tetap menghadapi realita. Apakah itu salah? Enggak, kita masih manusia. Tapi satu yang kita harus belajar, kita mau selesaikan dengan cara Tuhan. Setuju? Kita mau selesaikan dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Bukan dengan cara Gehazi yang awal-awal. Kita mau menjadi seperti Gehazi yang akhir. Gehazi yang tahu hati nurani. Gehazi yang mungkin kalau bahasa saya, yang tetap menerima gopek. Dan tidak gotiau. Walaupun itu rugi. Percayakah kejujuran dan ketulusan saudara tidak akan pernah sia-sia. Amin. Dan Tuhan katakan selama di kereta, sampaikan juga kepada mereka bahwa banyak dari anak-anak mereka yang sekarang menjadi tangisan mereka. Aku Tuhan melihat apa yang mereka lakukan untuk aku. Jika mereka melakukannya untuk aku, masa aku tidak akan melakukannya untuk anak-anak mereka? Karena anak-anak mereka adalah anak-anakku. Yes. Bapak Ibu, engkau yang sedang bergumul menangis untuk anak-anakmu, jangan patah semangat. Tuhan akan buka jalan yang tidak masuk akal. Yes. Tapi satu pesan, tetap lurus. Jangan potong kompas. Jangan ambil gotiau. Walaupun menggiurkan dan engkau membutuhkan. Tetaplah jujur. Tetaplah tulus dengan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang pura-pura telepon didoakan supaya dapat angpau. Lalu tinggal ganti dengan ayam goreng. Saya berdoa kita akan menjadi orang-orang yang jujur dan tulus dengan Tuhan. Yuk kita pejamkan mata sebentar. Tuhan, hamba telah menyampaikan apa yang kau taruh di hati hamba untuk mereka. Thank you. Saudara, tanpa bermaksud untuk merendahkan siapapun, saudara yang tadi mengangkat tangan dan engkau sedang dalam pergumulan antara realita dan engkau orang-orang yang melayani Tuhan. Bolehkah saya mengajak Bapak Ibu maju ke depan? Saya cuma pengen memberkatin. Kalau ada suara Tuhan saya akan sampaikan. Kalau enggak pun saya akan tetap memberkati Bapak Ibu saudara. Amin. Bolehkah saya mengundang Bapak Ibu maju ke depan sebentar? Sampai akhir ku menutup mata, Ku tetap setia menanti janjimu.
janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu.